Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Maharani Esos MM. Saat ini saya adalah dosen tetap pada program studi S1 Informatika, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Mangkuwiata. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran dalam rangka sertifikasi dosen tahun 2025. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai mata kuliah kewirausahaan digital yang saya ampu sebagai mata kuliah ciri universitas. Dirancang untuk menumbuhkan jiwa inovatif dan kemandirian mahasiswa agar menciptakan peluang di berbagai bidang. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip kewirausahaan dalam konteks digital yang dinamis. Mahasiswa akan mempelajari bagaimana mengidentifikasi peluang bisnis digital, mengembangkan model bisnis yang inovatif, menciptakan teknologi terkini untuk menciptakan nilai, serta mengelola dan memasarkan produk atau layanan di era digital. Mata kuliah ini juga akan menekankan pentingnya pemikiran kritis, kreativitas, adaptasi, dan etika dalam berwirausaha digital. Mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS dengan menggunakan sistem pembelajaran Project Based Learning atau yang lebih menekankan pada output berupa project real. Bukan hanya teori, tapi dibuat mulai dari perencanaan, pengembangan ide, hingga eksekusi project. Metode perkuliahan yang digunakan adalah dengan sistem DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Topik-topik yang akan dibahas pada mata kuliah kewirausahaan digital antara lain, konsep dasar kewirausahaan digital dan ekosistemnya, identifikasi peluang bisnis digital, validasi ide dan pasar, bisnis model canvas, value proposition canvas, digital marketing, lalu dilanjutkan dengan ujian tengah semester. Setelah ujian tengah semester, topik yang dibahas adalah platform dan teknologi pendukung bisnis digital, manajemen operasional dan sumber daya digital, manajemen keuangan startup digital, legalitas dan etika dalam bisnis digital, kemudian pitching dan presentasi bisnis oleh mahasiswa. Dilanjut dengan scalabilitas dan pertumbuhan bisnis digital, pembelajaran dengan berbagai pengalaman startup, kemudian diakhiri dengan final pitching dan ujian akhir semester. Bobot penilaian pada mata kuliah kewirausahaan digital terdiri dari kuis 10%, tugas individu 10%, UTS 30%, project 20%, dan UAS 30%. Metode perkuliahan dilaksanakan dengan blended learning, yaitu memadukan perkuliahan tatap muka dengan project yang diupdate pada grup komunikasi digital seperti WhatsApp Group dan lain sebagainya. Berikut Anda akan menyaksikan cuplikan video perkuliahan saya di kelas pada mata kuliah kewirausahaan digital untuk sesi perkuliahan ke-6 dengan topik strategi pemasaran digital atau digital marketing. Sesi ini akan membahas strategi pemasaran digital atau digital marketing antara lain SEO, SEM, media sosial marketing, konten marketing, dan analisis target pasar digital. Selamat menyaksikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat ya. Tadi udah ada mata kuliah sebelumnya? Ada ya. Sekarang kita siang-siang, walaupun siang-siang tetap harus semangat. Oke, ketemu lagi sama saya di mata kuliah kewirausahaan digital. Ya, kemarin kita sudah di pertemuan kelima. Kita next langsung masuk ke dalam. Jadi target kita hari ini di mata kuliah kita, mahasiswa nanti mampu menjelaskan bagaimana strategi pemasaran digital, kemudian bagaimana caranya menentukan sebuah strategi digital. Ya, jadi nanti Anda bikin proyeknya, Anda harus menentukan nih gimana strategi pemasarannya supaya produk yang Anda hasilkan itu nanti laku di pasaran. Ya, kenapa sih kita harus berbicara tentang pemasaran digital? Ya, karena pemasaran digital merupakan elemen penting untuk menjangkau audiens secara efektif. Ya, di dalamnya kita ngapain aja nih? Nanti kita ada mengoptimalkan penyampaian dan penjangkauan dari saluran digital. Ini adalah strategi pemasaran digital. Apa sih artinya strategi pemasaran digital gitu ya? Terus bagaimana trennya nanti di tahun 2025?
sama nggak kira-kira di 2025 sama 10 tahun yang lalu gitu ya. Nanti kita lihat. Jadi dalam presentasi ini kita akan menyelami bagaimana strategi pemasaran digital. Yang pasti esensi yang akan kita ambil ada SEO ya. Apa itu SEO? Makhluk apa? Ya, kemudian ada SEM, ada pemasaran media sosial, kemudian ada pemasaran konten dan analisis target pasar digital ya. Ya, kita pengenalan digital marketing. Ya, definisinya apa sih? Kalau kita berbicara tentang pemasaran, sudah pasti ada kegiatannya. Apa kegiatannya? Kegiatan mempromosikan sebuah produk atau jasa, ya, melalui internet. Ya, jadi tidak konvensional lagi, tapi semuanya serba menggunakan teknologi. Ya, terutama nih anak-anak informatika nih, teknologi udah erat kaitannya gitu ya. Kemudian melalui channel apa aja, kanal apa saja yang digunakan. Nah, kita bisa nanti melihat bagaimana SEO. Nah, ini SEO, SEM, kemudian pemasaran media sosial dan bagaimana pemasaran konten. Dengan kita menggunakan digital marketing, keunggulannya biayanya lebih rendah, jangkauannya lebih luas, lebih global gitu ya. Kemudian nanti Anda bisa memilih mempersonalisasikan pesan lebih, mau SD, SMP, SMA, mungkin yang putri-putrinya pada pakai skincare. Pakai skincare? Yang cowok-cowok pada pakai skincare? Enggak, sunscreen wajib ya. Nah, itu bisa dipersonalisasi. Oh, kita hanya mau mengiklankan pada kategori tertentu. Nah, ini kita bisa menggunakan pemasaran digital. Oke, kita lanjut. Next. Ya, ada yang pertama SEO. Ini tadi yang dari tadi nih. Apa sih Search Engine Optimization? Makhluk apakah ini? SEO, Search Engine Optimization. Ya, apakah itu? Ini adalah sebuah strategi untuk meningkatkan visibilitas ya, supaya mudah terlihat gitu ya di hasil pencarian mesin. Siapa pernah menggunakan Google? Ya, kalau mau browsing, mau cari tahu, carinya di Google ya, atau misalnya sekarang Gemini ya, kita kadang-kadang nggak bicara, nggak ngajak ngobrol Gemini aja, Gemini nyaut gitu ya, apa yang kita cari ada di sana. Nah, ini adalah salah satu cara untuk tadi mengoptimisasi gitu ya. Optimasi kata kunci, penggunaan tag yang tepat, artinya kata-kata apa sih yang bisa kita pakai tepat supaya menghasilkan apa yang kita cari gitu ya. Kemudian meningkatkan pengalaman pengguna. Kegiatan ini bertujuan untuk menarik pengunjung. Coba deh dibuka handphonenya, kita coba cari nih di mesin ini Search Engine Optimization, kira-kira hasilnya sama nggak untuk kalian semua gitu ya. Coba kita cari resto terbaik di kota Cilegon. Apa kira-kira yang keluar? Ada yang mau kasih contoh yang keluar apa? Kampung kecil. Kampung kecil. Kampung kecil. Hampir semuanya adalah kampung kecil. Kenapa? Karena sebenarnya itu sudah bagian dari Search Engine Optimization. Jadi sengaja dirancang, dibuat supaya ketika orang mengetik sesuatu, yang keluar adalah misalnya produk kita, atau misalnya restoran kita, atau informasi mengenai kita. Ya, Anda cari nama Anda sendiri misalnya di Google, keluar atau enggak? Kadang keluar, kadang enggak, kadang keluar orang lain gitu ya. Kenapa? Karena kita belum menggunakan ini nih. Ya, belum memaksimalkan kata kunci tadi nih, belum. Ini adalah hal yang penting. Kenapa kampung kecil keluar? Pasti sudah ada tim marketingnya sendiri yang membuat dengan sengaja untuk search engine-nya ketika ditulis resto terbaik, maka keluarlah kampung kecil. Paham ya? Oke, kita next ke fokusnya pada optimasi website. Tadi keluar websitenya, kemudian peringkat organik teratas di mesin pencari seperti Google. Hampir semua pasti hasilnya sama ya. Riset kata kunci strategis, karena kata kunci itu adalah hal yang penting ya. Kata kunci itu adalah hal yang penting. Dan bagaimana misalnya ada jutaan kata yang sama, tapi kata yang kita maksud dan kita masukkan itu bisa meningkat ke atas. Maka kita harus menggunakan SEO yang tadi. Ya, pembuatan konten berkualitas tinggi yang informatif dan menarik, kemudian membangun backlink. Bagaimana ketika kita klik situsnya itu terpercaya. Kalau kalian lihat yang tadi, kampung kecil paling atas, di bawahnya ada apa? Ada website apa? Iya, TripAdvisor, sama ya semuanya ya, yang warna hijau, betul? Ya, nah itu berarti TripAdvisor itu sudah membangun backlinknya supaya ketika diklik keluarlah si TripAdvisor, gitu ya, paham ya? Oke, kemudian optimasi teknis website, kecepatan loading, kemudian struktur situsnya, nih anak-anak informatika ya, dan pengalaman pengguna atau UX yang responsif. Bagaimana kalau kita punya website itu lebih cepat diambil ya.
Oke, kita bisa lanjut. Kita masuk ke SEM, Search Engine Marketing. Kalau yang tadi optimization untuk kata kuncinya. Kalau yang ini mencakup promosi situs web melalui iklan berbayar. Nah, handphone Anda ada iklannya nggak? Suka keluar Google Ads nggak? Ya, kadang-kadang ada pertanyaan juga, ini mengganggu atau tidak, gitu kan? Sesuai dengan keinginan Anda atau enggak gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan Search Engine Marketing, ya. SEM ini menargetkan audiens yang nanti hasilnya spesifik dan real time. Ya, jadi ketika Anda nggak sengaja keklik itu udah otomatis tuh real time. Dan ketika itu ditampilkan di sebuah website, kalau Anda klik itu baru yang si pemasang iklan baru membayar. Namanya pay per click, ya, PPC. Jadi kalau diklik, nah si yang masang iklan baru bayar ke si yang pemiliknya. Ya, itu namanya Search Engine Marketing. Dan sekarang banyak ya, kayak misalnya permainan-permainan, ada yang suka nge-games. Di game suka keluar iklan apa? Kadang-kadang suka keluar yang kayak gitu, ya itu sebenarnya bagian dari Search Engine Marketing. Kadang-kadang nggak sengaja itu ke download, ya, niatnya nggak ngedownload tapi tiba-tiba ke download karena tiba-tiba keluar gitu ya. Keuntungannya apa? Hasilnya instan. Kemampuan dalam menargetkan audiensnya sangat spesifik. Ya, mau dikirim kemana, jam berapa, kapan, itu juga jelas gitu ya, sensitif terhadap waktu atau peluncuran produk baru. Ini paling sering digunakan nih. Ya, kalau ada produk-produk baru biasanya mereka menggunakan Search Engine Marketing. Paham sampai sini? Paham. Ini adalah sinergi SEO yang tadi, Search Engine Optimization dengan Search Engine Marketing. Ya, harus bersinergi karena itu adalah kunci kesuksesan. Ya, SEO membangun fondasinya yang kuat, tadi kata kuncinya yang kuat, sedangkan SEM itu memberikan dorongan yang lebih cepat. Ya, jadi udah keluar langsung, kalau kita ini keluar iklannya. Ya, ini menciptakan strategi yang holistik, yang menyeluruh, yang memaksimalkan jangkauan dan konversi. Ini adalah tahapannya, didasari dari SEO, kemudian masuk ke SEM, kemudian data. Kalau ini sudah bertahap, sudah selesai, masuklah ke ROI, Return of Investment. Artinya pengembalian dari modal Anda jauh lebih cepat. Ya, meningkatkan visibilitas dan pengembalian investasi. Ini adalah SMM. Apa itu SMM? Atau media sosial marketing. Ada yang main media sosial? Ada yang nggak punya media sosial? Nggak ada. Yang punya Facebook ada? Oh, udah nggak zaman ya. Instagram masih punya? Punya Instagram, punya TikTok, punya X. Berapa orang yang punya X? Wah, ini oke banget nih ya. Kemudian, jadi strategi ini mencakup konten organik untuk membangun komunitas, ya. Komunitas dan iklan berbayar dengan penargetan demografis yang presisi. Ya, kalau misalnya Anda buka TikTok lah gitu ya. Kalau Anda buka itu biasanya sesuai dengan apa yang Anda inginkan, apa yang Anda cari, bener nggak? Kadang-kadang nggak perlu kita tuliskan keyword, tiba-tiba keluar, kok dia tahu gitu ya. Kenapa? Karena ada mesinnya yang tadi SEO itu, kemudian SEM untuk mendeteksi FYP-nya kalian apa, gitu kan? Ya, kalian lagi sering apa? Kalian nggak buka TikTok nih sehari, tapi kalian buka Google, itu TikTok bisa mendeteksi apa yang dibuka di Google, sehingga ketika dicari di situ keluar deh di TikTok, gitu ya. Kadang-kadang kan ngerasa, TikTok yang paling ngerti saya gitu ya, ya enggak? Tiba-tiba kok dia tahu gitu ya. Ya sebenarnya ada nih gitu ya, ada alat-alat yang digunakan untuk menciptakan tren-tren tersebut ya. Apalagi kalau kita berbicara tentang media sosial marketing, ada konten interaktif. Ya, dari konten interaktif maka terbentuklah engagement. Ya, kenapa lebih suka TikTok dibandingkan Instagram? Lebih menarik, lebih seru, lebih tidak membosankan. Konten interaktif dengan engagement maka semakin efektif membangun brand awareness. Orang-orang jadi lebih paham gitu ya tentang brand-brand tertentu. Dulu brand karena banyak yang wanita, brand skincare yang paling dikenal apa? G2G. Era G2G udah setahun lalu gitu ya. Kemudian ganti lagi jadi apa sekarang? Skintific, something. Kenapa bisa seperti itu? Ya, karena ada yang namanya media sosial marketing. Sebenarnya kita nggak tahu,
Tapi karena dijejelin sama konten-konten interaktif, kemudian testimoni-testimoni, iklan-iklan yang menarik, maka lebih cepat menarik minat orang untuk membeli gitu ya. Itu adanya di media sosial marketing yang mengoptimalkan pesan dan kreatif iklan. Kata kuncinya adalah di kreatif iklannya memastikan kampanye mencapai audiens yang tepat dengan dampak yang sangat maksimal. Kayaknya 10 tahun lalu saya nggak pernah dengar ada produk G2G. Tapi pasti kalian pernah dengar produk Pons, bener nggak? Ya kenapa Pons kemudian agak berkurang karena mungkin segmentasi usianya berbeda, ya. Kemudian tadi kontennya pun berbeda. Kalau kalian cari di TikTok iklan Pons, ada nggak? Saya belum pernah lihat gitu ya. Kalaupun ada mungkin ada tapi tidak banyak. Tapi G2G, Samping, ya kemudian Skintific, dimanapun ada gitu ya. Nah ini untuk mengoptimalkan. Oke, konten marketingnya penting nih. Fokusnya kenapa? Karena pada saat pembuatan sama nanti distribusinya gitu kan. Distribusi konten bernilai seperti kalau dulu namanya blog. Blog itu dulu di sebuah website kita menulis gitu ya, disebutnya blogger orangnya gitu ya. Kalau sekarang ada vlogger, apa itu vlogger? Video blogger gitu kan. Jadi menceritakan sesuatu tidak dengan mengetik atau tulisan, tapi dengan video gitu ya. Video kemudian bisa dari podcast. Nah, ebook pun sekarang sudah bergeser. ISBN sekarang menjadi ESBN gitu ya. Jadi buku-buku yang tadinya cetak sekarang lebih banyak yang sifatnya digital. Itu ya. Ini tujuannya untuk mendidik audiens, membangun kepercayaan, menarik pelanggan secara inbound. Jadi bukan targetnya bisa masuk ke dalamnya. Ya, kontennya harus yang relevan. Ini bukan hanya meningkatkan SEO dan engagement di media sosial, tapi juga menciptakan hubungan jangka panjang. Ini strategi untuk tadi bangun otoritasnya supaya semakin tegak, semakin berjaya brand-brand yang dikeluarkannya menggerakkan konversi secara berkelanjutan. Oke, kita next. Ini ada jenis konten. Pokoknya kalau istilah konten udah sering dengar lah ya, gitu ya. Jenis konten udah sering. Biasanya jenis konten digunakan dalam pemasaran digital bentuknya sangat beragam ya. Tadi blog video, infografis, podcast, pernah dengar podcast gitu ya. Ini sangat penting untuk menyampaikan pesan yang efektif. Kenapa dari TV, sekarang TV sudah banyak ditinggalkan? Benar, dalam satu minggu berapa kali Anda nonton TV? Nggak pernah, bahkan ada yang sudah tidak punya TV di rumahnya ya. Kenapa? Karena semuanya sudah accessible gitu ya. Anda buka HP, semuanya ada. Kontennya harus menarik, meningkatkan keterlibatan pengguna dan membangun kredibilitas merek. Oke, kita next. Ini ada distribusi. Jadi Anda sudah bikin kontennya seperti apa, sudah memilih, tadi mau milih lewat Instagram, mau lewat TikTok, atau mau lewat blog gitu ya. Bagus-bagus semua nih. Tapi kalau kita tidak tepat cara penyampaiannya, kira-kira nyampe nggak ke audiens tujuan kita? Nggak bakal. Makanya kita harus membuat distribusi konten yang benar. Ya, pemilihan media sosial, atau mungkin newsletter, atau platform lainnya di pihak ketiga ya, itu bisa menjangkau audiens yang lebih luas. Pertanyaan saya, kalau misalnya Anda beriklan untuk anak-anak SMA, mungkin lebih tepat menggunakan media apa? Strateginya kita pakai yang mana nih? Anak SMA, biasa anak SMA gimana nih? Kalau kita mau punya produk kita X gitu, kemudian kita mau tawarkan ke anak SMA, kita pakai apa? Pakai WA emang punya nomornya, oke WA, terus apa lagi? Sip, mantap. Apa lagi? Lewat TikTok, bikin konten di TikTok, oke apa lagi? Instagram, ya. Biasa kita akan lebih menggunakan media sosial dibandingkan semua yang print-printan. Dulu kan kalau kita ke mall, pernah ke mall kan pasti semua ya. Mall ada yang bagian brosur, ya Anda ambil nggak? Diambil nggak? Kadang diambil, kadang enggak. Tapi kalau di media sosial, TikTok, ke scroll walaupun cuma sebentar, kelihatan nggak? Kadang-kadang udah ke scroll, penasaran balik lagi, gitu kan ya? Udah ke scroll balik lagi. Kenapa? Distribusi konten ini penting, ya. Kenapa? Karena tadi yang mau kita tawarkan bisa ditangkap dengan baik atau enggak, sesuai nggak sama targetnya. Paham maksud saya? Oke. Perusahaan dapat mengevaluasi apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki. Dan ini kunci dari strategi pemasaran
berikutnya. Jadi kalau kita sudah menentukan, kita tahu nih strateginya apa aja, kemudian kita sudah menentukan, kita juga harus lihat lagi untuk apa? Untuk menyempurnakan sehingga strateginya terus berkembang. Ya, dulu ada handphone yang namanya Nokia. Ada yang tahu? Ya, ada yang punya Nokia? Kenapa? Akhirnya reborn ya, dia lahir kembali beberapa tahun yang lalu dengan mengikuti perkembangan. Kenapa produk yang A stuck di situ, produk yang lainnya lebih melesat? Kita berbicara pengiriman barang. Anda kalau beli barang mau dikirimkan pakai jasa ekspedisi apa? Ya, ingat nggak kalau dulu ada yang namanya Pos Indonesia? Iya, kenapa tidak digunakan? Karena mungkin trackingnya gitu ya. Kalau misalnya yang kita tahu sebagai consumer, kalau JNT, JNE, kemudian yang lain-lain, kita bisa tracking sampai di mana, gitu kan? Tapi mungkin kalau pakai Pos Indonesia, informasinya mengenai kemampuan mereka dalam memasarkan marketingnya tadi ya, produknya mereka mungkin tidak sampai ke kita, mungkin kurang, gitu ya. Maka kemudian ini menjadi bagian yang paling penting. Oke, kita next lagi. Kita lanjut. Belum bosan ya? Oke, ini analisis target pasar digital. Jadi kalau kita menganalisa sesuatu, kita lihat dulu ya, demografinya seperti apa, kemudian perilakunya seperti apa, kebutuhannya seperti apa. Kebanyakan orang membeli karena faktor kebutuhan. Maka di situ datanya 80% ya. Data yang saya dapatkan, kebutuhan adalah yang paling besar dalam menentukan suatu keputusan pembelian ya. Maka masalah apa sih yang dihadapi, kemudian solusi apa yang dicari secara online. Sekarang lebih baik membeli secara offline atau online? Kenapa online? Lebih cepat, lebih mudah. Terus apa lagi? Nah, ya memang lebih murah gitu ya. Lebih cepat sebenarnya cepetan beli langsung, gitu kan? Ya, tapi lebih murah biasanya menjadi faktor yang iya, kenapa? Oh, karena saya banyak kebutuhan yang lainnya gitu ya, misalnya. Kenapa? Karena itu. Tapi ternyata ketika kita membeli secara online juga banyak barang-barang yang tidak original ya. Nah, itu harus hati-hati. Tapi dari faktanya, dari penelitian bahwa kebutuhan adalah salah satu hal utama yang menyebabkan orang ingin membeli sesuatu. Target analisis pasar digital kemudian adalah mengenai demografi. Apa itu demografi? Ini nih bisa dilihat dari usia, dari jenis kelamin, dari tempat tinggal, atau mungkin dari latar belakang pendidikan, dari pekerjaan, mungkin dari pendapatan. Itu memahami target pasar digital itu sangat penting ya, karena melibatkan identitas demografi, perilaku, dan kebutuhan ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Aman? Cara mengukurnya bisa pakai Google Analytics kalau nanti Anda punya usaha ya. Ada programnya sendiri untuk kita ngecek ya. Kemudian dari Facebook Insight, lanjut, ini ada studi kasus dan tren. Jadi kita udah mulai di ujung-ujung nih gitu ya. Strategi pemasaran digital ini sangat penting ya. Dengan apa kita berfokus, fokusnya seperti apa, itu bisa menghasilkan keuntungan yang tadi return of investment ya, pengembalian dari modal kita itu jauh lebih besar. Dan sekarang trennya orang lebih suka video pendek, bener nggak? Anda buka YouTube, kalau videonya lebih dari 10 menit biasanya nggak ditonton, atau nontonnya 5 menit awal, bener? Tapi kalau buka short, nah semua short ditontonnya berjam-jam, cuman swipe lagi gitu ya. Sama di TikTok. TikTok paling lama video berapa lama? Yang pendek-pendek gini nih lebih membekas. Kenapa? Karena trennya generasi sekarang itu lebih suka sesuatu yang simple, informasinya langsung dapat. Ya, nah apa-apa karena itu memang trennya seperti itu. Maka kita lihat tren 2025. Penggunaan AI dalam riset kata kunci yang tadi terkait dengan SEO dan personalisasi iklan itu menjadi hal yang utama. Kemudian video pendek akan mendominasi platform sosial. Benar ya, ini sudah terbukti ya. Ini sudah membuat dicek lagi, dianalisis lagi ya, dengan data-data analitik itu digunakan untuk pemilihan program strategi pemasaran yang selanjutnya. Oke, kita masuk ke studi kasus ya. Jadi ini ada nama yang cukup terkenal, ada Gojek atau Tokopedia. Nah, silakan diskusikan, satu kelompok silakan mungkin bertiga atau berempat orang, didiskusikan strategi pemasaran digital Gojek atau Tokopedia itu seperti apa sih?
gitu ya. Nanti didiskusikan di list, nanti kita bahas bersama. Oke? Saya kasih waktu mungkin 5 sampai 10 menit untuk diskusi. Ya, silakan. Gimana, sudah didiskusikan? Ketemu jawabannya. Kita lihat nih di strategi pemasaran digital Gojek atau Tokopedia. Apa yang digunakan strategi pemasaran digitalnya oleh Gojek? Angkat tangan mungkin? Ya. Jadi dari yang kita dapat dari diskusi tadi, jadi lebih banyak itu menggunakan strategi pemasaran SEO dan SEM, seperti yang dijelaskan oleh Ibu Harani tadi di slide. Jadi penggunaan SEO dan SEM ini supaya layanannya ini menjadi mudah ditemukan di internet dan menjangkau lebih banyak pengguna potensial. Oke, mantap. Kita kasih plus dulu buat ke sana ya. Jadi memang Gojek tadi sebagai studi kasusnya kita ini banyak menggunakan SEO dan SEM. Bahkan dia juga bikin media sosial ya, media sosial marketing dan konten marketing. Kita next satu slide lagi, kita ambil kesimpulannya. Oke, jadi kesimpulan pada hari ini perkuliahan kita gitu ya, bahwa untuk mencapai pertumbuhan bisnis optimal di era digital, strategi pemasaran harus sifatnya holistik ya, harus secara luas, kemudian satu dengan yang lainnya harus terintegrasi. Ada pertanyaan sampai sini? Cukup? Ya, jadi di minggu depan nanti kita mulai membahas materi yang berikutnya. Nanti Anda bisa lihat di link yang sudah diberikan. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda menyaksikan cuplikan video pembelajaran saya dengan topik strategi pemasaran digital atau digital marketing. Melalui pemaparan materi dalam sesi tersebut, mahasiswa diajak untuk dapat memahami berbagai macam strategi pemasaran digital dan mampu menentukan strategi pemasaran yang sesuai untuk produk digital. Dilengkapi dengan studi kasus untuk mempertajam analisis strategi pemasaran, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Pada pertemuan selanjutnya, mahasiswa diminta untuk menyiapkan tugas berupa perencanaan proyek dan presentasi sehingga diharapkan dapat mengasah penerapan strategi pemasaran digital. Terima kasih kepada Kemendikti-Saintek melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, LL Dikti 4 Wilayah Jawa Barat dan Banten. Terima kasih saya sampaikan juga kepada pimpinan Universitas Mangkuwiata, kolega dosen, serta mahasiswa yang telah membantu dan berkontribusi dalam proses pembelajaran ini. Semoga video ini bisa dijadikan pertimbangan baik dalam proses sertifikasi dosen 2025. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga video saya ini dapat memberikan manfaat bagi peningkatan mutu pendidikan tinggi di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.